Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi SKI, yaitu tentang Sunan Giri ya. Pada kesempatan kali ini KD yang akan kita bahas adalah menganalisis biografi Sunan Giri dan perannya dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh gambar Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu anggota Wali Songo dan pendiri Giri Kedaton. Ya, Giri Kedaton itu berada di daerah Gresik, Jawa Timur. Ya. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sehingga ya, Sunan Giri ini terkenal sebagai ulama Nusantara. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, diantaranya yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Orang tua Sunan Giri ya, ketika masih hidup Sunan Ampel di daerah Gresik, ada juga ini ya, ulama terkenal yang menyebarkan agama Islam, yaitu Sunan Giri. Ya, ini masa Sunan Giri ini berbarengan dengan Sunan Ampel. Tapi ini Sunan Giri dan Sunan Ampel ini masih ada hubungan saudara, yaitu dari ayahnya. Nama kecilnya adalah Joko Samudro. Ayahnya bernama Maulana Ishak yang berasal dari Pasai, dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, Jawa Timur. Ketika ditinggal oleh ayahnya kembali ke Pasai ya, karena diusir oleh Raja Blambangan, maka kemudian Joko Samudro ini diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Nyi Ageng Gede Maloko atau Nyi Ageng Gede Pinatih atau Nyi Ageng Pinatih, biasa dikenal seperti itu. Seorang janda yang kaya raya, seorang saudagar. Menjelang dewasa, Joko Samudro pergi berguru kepada Sunan Ampel atas perintah dari Nyi Ageng Pinatih ya, disuruh berguru kepada Sunan Ampel. Di sana beliau bersahabat dengan anak-anaknya Sunan Ampel, yaitu diantaranya dengan Maulana Maghdum Ibrahim ya, yang kemudian bergelar Sunan Bonang ya. Joko Samudro ini diberi gelar Sunan Ampel dengan nama Raden Paku. Nah, bersama Maulana Maghdum Ibrahim, Joko Samudro atau Raden Paku diperintah untuk pergi ke Mekah untuk naik haji ya. Akan tetapi mereka berdua singgah dulu di Samudra Pasai, yaitu di Aceh sana, untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang ada di sana. Nah, ketemu guru di sana dan juga ketemu ayahnya, yaitu Maulana Ishak. Dan di sana Raden Paku kemudian diberi nama Ainul Yakin atau Raden Ainul Yakin.
Setelah keduanya menyelesaikan tugas, mereka pun kembali ke tanah Jawa itu ya. Kemudian Raden Paku mendirikan pesantren di Giri dan mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Beliau dikenal dengan nama Sunan Giri. Kenapa disebut Sunan Giri? Karena Giri merupakan, oleh orang Jawa mengatakan bahwa Giri adalah gunung. Nah, karena beliau mendirikan Giri Kedaton itu di atas gunung atau di atas bukit ya. Adapun murid-murid Raden Paku atau Sunan Giri adalah sebagian besar dari golongan orang-orang miskin atau rakyat jelata. Jadi ya, jasa Sunan Giri ini dalam mengembangkan agama Islam sangat besar sekali di Nusantara ini. Nah, beliau banyak mengirim murid-muridnya keluar Jawa ya, untuk menyebarkan agama Islam. Ada sampai ke Pulau Banjar. Pulau Banjar itu di Kalimantan ya. Di sana terkenal murid-murid dari Sunan Giri tersebut. Akan sampai Lombok seperti saya jelaskan di awal tadi ya. Madura, nah, pokoknya menyeberang di luar Pulau Jawa. Nah, mereka terutama murid-murid yang disebar adalah dari kalangan pedagang dan para nelayan. Nah, pada waktu itu ya, murid-murid beliau adalah banyak yang berdagang dan nelayan. Nah, dikirim ke Madura, Bawean, sampai ke Ternate dan Haruku. Ternate itu berarti kan di Sulawesi, yang terletak di Kepulauan Maluku. Bahkan penyebaran Islam zamannya Sunan Giri ini sampai ke Sulawesi dan Nusa Tenggara. Pada waktu itu pesantren Giri Kedaton menjadi sumber agama Islam yang sangat terkenal, bukan saja di tanah Jawa tapi hingga luar Pulau Jawa, bahkan Indonesia bagian timur ya, terutama di Maluku ya. Selain itu Sunan Giri juga sangat besar pengaruhnya di Kesultanan Demak. Apabila ada suatu hal yang penting, Sultan Demak senantiasa meminta pendapat dan nasihat dari Sunan Giri. Dengan demikian, menjadikan Sunan Giri sangat dihormati dan disegani oleh para pembesar kesultanan maupun para wali yang lainnya, karena termasuk sesepuh para wali, termasuk yaitu Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel meninggal, sesepuh para wali diserahkan pada Sunan Giri, sehingga ya karena pengaruhnya tersebut yang sangat besar terhadap Kesultanan Demak dan para rakyat. Istri dan anak Sunan Giri. Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiyah binti Sunan Ampel ya. Jadi Sunan Giri ini menikah dengan anaknya Sunan Ampel sehingga menjadi menantunya Sunan Ampel ya, karena dari kecil dia sudah berguru pada Sunan Ampel, bahkan bergaul bersama anak-anaknya Sunan Ampel. Beliau memiliki anak yang pertama Sayyid Ali Zainal Abidin alias Ali Sumodiro alias Raden Dalem alias Sunan Dalem alias Sunan Giri II. Nah, ini nama anaknya saja panjang atau dikenal berbagai nama seperti Sunan Giri. Selanjutnya Sayyid Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Sayyid Abdullah atau alias Jayeng Resmi atau Syekh Amung-Rogo, Sunan Kidul. Nah, ini juga namanya banyak juga ya. Menikah dengan Tambang Raras Putri Ki Pantro. Terus Sayyid Ibrahim atau Jayeng Sari. Terus Sayyid Hasan alias Rancang Kapti. Terus Sayyid Husain alias Darmo Kusumo. Ajaran dan cara dakwah Sunan Giri.
dalam keagamaan Sunan Giri terkenal dengan ilmu fikih, sehingga Sunan Giri ini terkenal dengan sebutan Sultan Abdul Fakih gara-gara pinter agama, terutama pengetahuannya tentang ilmu fikih yang sangat dalam, karena gurunya berguru ke macam-macam ulama Nusantara, bahkan dari Sunan Ampel sampai ke Samudra Pasai, bahkan sampai ke Mekah. Setelah 3 tahun berguru pada ayahnya, Sunan Giri kembali ke Jawa, kemudian mendirikan sebuah pesantren Giri ya, yang berada di perbukitan Desa Sudamukti, Kebumas. Nah, ini dalam bahasa Jawa Giri berarti gunung, sejak itulah dikenal dengan Sunan Giri. Ini ya. Jadi cara dakwah Sunan Giri ini adalah dengan mendirikan pesantren, mendirikan pendidikan lah. Kalau sekarang itu kan mendirikan sekolah. Nah, kalau dulu adalah mendirikan pesantren dan menciptakan banyak karya seni. Sedangkan keistimewaan Sunan Giri yang pertama, dapat bertahan di tengah samudra, dapat melompati lautan, wajahnya memancarkan cahaya di tengah malam, dapat merubah karung isi batu dan pasir menjadi karung isi rotan, damar dan emas. Ini ketika disuruh menemani para pedagang dari ibunya Nyi Ageng Pinatih. Ini pernah ini sesuai, nanti bisa diceritakan di lain waktu. Terus menikah dengan 2 istri dalam sehari, terus mengalahkan seorang pertapa Gunung Lawu ya, ini adalah keistimewaan Sunan Giri. Kemudian dalam dakwahnya ya, Sunan Giri ini memiliki jiwa seni yang sangat tinggi, sehingga banyak karya-karya bidang kesenian seperti Gending, Asmorodono dan Pucung. Nah, ini Asmorodono dan Pucung dalam tembang Jawa ini yang menciptakan pertama kali adalah Sunan Giri. Di samping itu, Sunan Giri juga dikenal sebagai ahli pendidik bagi anak-anak. Nah, dalam mendidik anak-anak, beliau menggunakan cara permainan yang berjiwa agama. Jadi melalui permainan-permainan, tetapi permainan tersebut disisipi dengan nilai-nilai Islami seperti permainan jelungan, permainan jamuran, permainan gedi-gerit, permainan jor, permainan gulo ganti, serta lagu-lagu dolanan ya. Sampai permainan juga ada lagu-lagunya, lagu-lagu tembang dolanan yang sering disukai anak-anak zaman dahulu seperti Cublak-cublak suweng, Ilir-ilir, dan Dolanan Bocah. Itu adalah sebuah karya seni yang sampai sekarang masih dinyanyikan, dimainkan oleh anak-anak sekarang ya. Itu adalah karya seni yang diciptakan oleh Sunan Giri. Ya, sampai ke penghujung akhir ya, Sunan Giri wafat di Giri, tepatnya di Kebumas, Gresik, Jawa Timur pada tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Masjid Sunan Giri ya. Demikian kegiatan atau penjelasan tentang materi SKI tentang Sunan Giri dan perannya dalam menyebarkan agama Islam. Kegiatan pada kesempatan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.